Karena mungkin ketika misalnya kita reuni ngomongin soal kerjaan, ngomongin soal rumah, nggak ada maksud untuk pamer. Iya. Tapi kan nggak ada salahnya dong ketika kita bertemu dengan teman-teman lama, bertanya apa kabar, kemudian percakapan Iya. berkembang, ya otomatis kan kita akan menceritakan hal yang baik-baik. Jadi ketika itu disangka sebagai ajang pamer, menurut saya isunya ada yang dianda-anda ini. Ini apa maksudnya? Ini baru benar. Itu dong, Iya. jauh kan dia. Itu. Iya itu tuh. Saya Bapak itu perintat-perintut reuni, ya? kumpul teman-teman lama. Satu pun saya lihat nggak ada yang baru. Apanya? Loh kan Baru. itu reuni tuh bukan nggak ada teman baru karena lu gimana reuni kan pertemuan, kita tuh udah lama berpisah, lu masa reunian ada teman-teman baru? Berarti nggak nambah Maaf, temen calon dong. tong tahu kata reuni itu artinya Ya apa tahu dong, reuni itu pertemuan kembali Nah, iya. dari orang yang pernah misalnya satu sekolahan, Iya. Ya udah. satu kelas, satu perjuangan. Itu pinter. Nah makanya Loh, kan teman-teman pernah saya kan? yang pinter, tapi saya kan nggak reuni. Terus silakan. Iya. Jadi menurut saya justru reuni itu merupakan sebuah ajang di mana kita satu masih menjalin tali silaturahmi. Karena selama ini mungkin kan cuma di sosial media aja, komen-komenan lah di Instagram, Iya. di Facebook. Kenapa kita nggak ketemuan langsung? Malah kadang-kadang reuni itu bisa lebih mempererat yang tadinya mungkin SMA musuhan, ketemu lagi karena mungkin sekarang sudah lebih dewasa, udah berubah, akhirnya temenan lagi. Bisa jadi prospek bisnis, ngobrol-ngobrol. Jadi menurut saya sekali lagi yang namanya reuni merupakan ajang yang sangat luar biasa. Kalau sampai Anda menganggap reuni ajang pamer, berarti Anda yang bermasalah. Tentu saja tidak. Ronald gimana menurut Ronald nih? Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini pakaian apa sih Ronald? Kalau saya guru, Anda tuh pakai apa ini? SMA. Oh SMA. Jangan songong, jangan berdiri di bangku lo. Kalau Nggak. berani, Itu bukan kalau berani lari. Kalau nggak kelihatan celananya, disangkanya baju batik biasa ini. Iya. Gitu. Saya ini dari Aliansi Umat Pemberani bersama ahli berhitung dan kerja tapi nahan bangor. Waduh, disingkat apa tuh? Alumni Belitung dan Jatinangor. Oh. Tahun lalu saya reuni 2 kali. 25 tahun. SMA Negeri 5 Bandung dan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Jadi saking cintanya saya sama sekolah, saking cintanya sama teman-teman saya, Saking tuh siapa ya? Teman di kuliahnya. saking tuh karena Oh. karena cinta sama teman-teman, sama masa-masa sekolah dan kuliah. Nomor telepon saya dua-duanya, ujungnya 1995. Oh. Untuk mengingatkan bahwa saya adalah angkatan 95. 1995. Itu Gitu kan ya. buat Anda aja. Yang lain sih nggak perlu kan Ya, informasi saya itu. juga nggak peduli sama Kok orang saya lain. belakangnya Iya. 112? Padahal saya angkatan 89, kok Ya nggak belakangnya usah 112? tuh kan. Gara-gara lu tuh dia jadi gini. Udah Makanya dong, nah. saya nggak setuju reuni itu gini nih Pak. Maksa-maksa belakang nomor handphone Ya, juga. jangan diikutin, itu memang karena Dia menunjukkan dia saya buat mah dia seneng. aja. Dia merasakan dirinya tuh. Lagian ini orang yang nggak bener masa kuliah di Unpad bangga. Dia bukan di Unpad Berarti, dia berarti Jatinangor, kamu nggak Unjat. sopan. Pakai D, Unpad. Dia sangat di Unpad Pak. Di Unpad. Kata-katain. Bukan. Kalau saya karena mencintai pertemanan. Karena kalau saya bilang sekali teman, teman selamanya. Iya. Ya. Salah satu negara yang menghargai arti persahabatan itu adalah Italia. Italia. Kita tahu betapa mafia saling melindungi. Satu Kadang dengan yang lebih lain. dekat teman daripada dengan Saudara. saudara. Ya. Nah makanya saya soal pertemanan ini, soal reuni gitu kan, ini kan hubungan sama teman ya. Saya kemarin ke Itali, Oh ke mana? ke Firenze. Oh Firenze. Firenze. Mending tahu Bapak di mana. Tahu dia. Firenze kan kalau mafia kan dia harusnya ke Pulau Sardinia Enggak, atau tapi tiap kota Sisilia. juga Ya, ada sih Sisilia Firenze. biasanya, Pak. Jadi ada buku tentang reuni, ada buku tentang pertemanan. Sebetulnya bukunya tentang pertemanan, ada satu bab tentang reuni, bagus bukunya. Judulnya apa itu? Judulnya My Dire Adio. Hah? Ini bagus, ini serius ini bukunya. My Dire My Dire Adio, ini ditulis oleh Diary seorang berarti ya. Amerika keturunan Itali. My Dire Adio. Yang nulis namanya John Francis Bongiovi. Oh Bon Jovi. My Dire Adio ini kalau dalam bahasa Inggrisnya, never say goodbye, never say goodbye. You and me and my old friend, holding on to never say goodbye.
Saya tidak akan bilang goodbye sama teman saya sampai kapanpun. Teman adalah selamanya. Jadi di Mungkin buku dia nggak bisa bahasa Inggris. siapa? Temennya, jadi nggak bilang goodbye. Iya sih. Jadi di buku My Dear Radio atau Never Say Goodbye karangan John Francis Bongiovi ada 5 alasan orang melakukan reuni. Ini dalam bahasa Itali. Yang pertama alasannya itu adalah emuto tempo bareto. Itu makanan khas Mengingat apa? masa lalu. Emuto, et bareto. Emuto tempo bareto. Ah. Jadi semacam melodi memori. Iya. Masa lalu bagaimana Mengingat. kebodohan dia disetrap sama tuh isep, guru. Pak, ya? Emut itu. Oh beda lagi. Emut Ya. ini ingat. Setiap reuni yang diceritakan hal itu lagi, itu lagi. Tapi entah kenapa kita selalu tertawa, selalu terhibur. Iya. Bahkan sampai nangis, mengingat dulu disetrap bareng, tawuran bareng, jadian ditolak dan lain sebagainya. Alasan kenapa orang reuni yang kedua adalah Nenjo Kakonco Kulo Sugiharto. Oh. Menunjukkan ke teman-teman gue udah sukses. Karena Kan, pamer kan, menunjukkan ke teman-teman kalau gue udah sukses. Ngapain ditunjukin? Kalau sukses tuh nggak perlu ditunjukin. Orang bisa lihat sendiri kalau kita sukses. tanpa kita ngomong pun kalau kita datang kita udah sukses, nggak usah ngomong kan orang udah tahu. Maksudnya gini Gi, kalau kita sukses itu moga-moga menginspirasi teman-teman yang Betul. lainnya Nah, untuk ikut maju gitu. juga Kalau begitu. kita terus mikirnya jelek akan iri terus. Ya, Kalau betul. kita mikirnya positif Betul. jadi motivasi dan jadi inspirasi. Alasan yang ketiga kenapa orang melakukan reuni itu adalah tempo ucapo hampuro enuhuno. Saat yang paling tepat untuk Oke. mengucapkan terima Terima kasih. kasih dan maaf. Iya. Kali-kali dulu waktu kita sekolah, kita Ya. pernah berbuat dosa sama teman 10, 20, 25 tahun kita nggak ketemu. Pas ketemu, Kita mengucapkan terima tempo kasih. ucapo nuhuno kangen. hampuro. Yang lain mungkin bahasanya saya terima ya hampuro gitu. Itu nuhun. Seagak saya protes. Itu Sunda pisan euy. Nuhun. Nuhun mah udah itu mah punyanya Sunda eta. Ini Pak, Maksudnya saya tuh sukanya cibi-cibi. reuni itu. Apa? Ini nggak ada hubungannya sama reuni. Ci, pasti calontong waktu sekolahnya nggak menyenangkan nih orang. Makanya dia anti reuni. Pasti ini nggak menyenangkan nih orang. Anda tidak pernah satu sekolahan sama saya, jangan menilai saya seperti Pak, itu. kita aja nggak satu sekolah sama Bapak tuh sebelnya luar biasa. Gimana satu sekolah sama Bapak? Sebenarnya dia bukan tidak menyenangkan, teman-temannya tidak ada yang kenal dia. Karena dia waktu SD kan palanya nyampe Eternit. Jadi Wah. teman-temannya nggak ngeliat mukanya. Keterlaluan, Meng. Oke, lanjut Cuma ya. sekolah saya pendek apa? Saya masih ada 2 lagi. Ya, silakan. Dua lagi berapa ya? Alasannya keempat kenapa orang melakukan reuni. Milario prospecto quer usaho. Ya. Alasannya keempat, Milario prospecto quer usaho. Ah. Membuka networking. Yang terakhir, fiesta gelo nepicadongo. Saatnya berparti, men. Ya, Karena Fiesta. ketika kita muda sama ketika kita sekarang itu memang beda secara fisik, secara usia. Tapi kalau ketemu sama yang seangkatan, Fiesta Gelo Jiwanya, Nepicadongo. iya. Mari berparti men seperti 25 tahun yang Iya. lalu. Ini sekarang saya akan menghadirkan seorang bintang tamu ya. Bintang tamu untuk kita. Ini adalah pernah dekat sekali dengan seorang Cipan, sosok Cipan ini. Apa SMP, SMA? Waktu nanti kita tanya ya, dia ini adalah mantannya Cipan. Sebentar. Ini nggak mungkin. Kalau begitu langsung saja saya hadirkan. Ini dia, mantannya Cipan. Ini benar nih, mantannya Cipan nih. Hah? Ini Oh, Bapak lihat dong dia tunjuk-tunjukannya sama siapa. ini mantan kepala sekolah. Lengki. Wah, Halo Lengki. Apa kabar, Sampai Leng? deg-degan Pak. Pak Cipan, Monggo, Halo, Meng. monggo. Pak Ronald, Bapak Ibu Kita lainnya. nggak pernah ada hubungan kan Pak? Enggak ada nih. Tua Hubungan amat batin. mantan saya. enggak lagian ngapain kamu hubungan sama Lengki dia? ini adalah sahabatnya Siapa namanya, Pak? Calontong. Namanya Agus. Agus Lengki, panjangnya Lengki Da Costa. Lengki Da Costa. Om Agus. begitu. Iya sayang. Calonnya emang dari dulu begitu ya? Oh enggak. Enggak Enggak. gitu. Dia sejak terimbas radiasi nuklir jadinya seperti ini. Oh gitu. Lu berat banget. Ada nuklir di mana? Jadi ini Ah. Calengki ini teman kuliahnya Calontong. Iya. Betul, betul. ITS sama-sama. Iya, Yo, Elektro. Yo, Iya, betul. Berapa tahun bareng sama Lontong? Wah kita kuliahnya lama ya. Karena Kita? dosen kita, Saya aja yang lama kali. karena dosennya
sayang banget gitu ya dengan Ya. kita. Jadi tidak diberi Sayang dari mana lo? Selalu ditanya-tanya terus setiap kuliah. Iya, tanya apa biasanya? Ya setiap pertanyaan yang tidak bisa kita jawab. Jadi akhirnya ya, Ya itu lu ngulang nggak lagi. lulus, maksudnya Oh, dites. Iya, maaf. Kalau Iya. saya ditanya biasanya Ditanya-tanya. Lagi dia nggak ngambil SKS Pak, ngambilnya YKS. Yang keluar begini-begini. Leng, apa keunikan apa sih yang ada di seorang Cak Lontong nih? Beliau ini pinter loh ini. Nah. Oh, beliau. IP-nya tinggi. Oh, IP-nya tinggi. ini yang tahu. IP itu apa? Indeks prestasi? Indeks prestasi Ya. kuliahnya itu. 3,4. Enggak. Dia tuh termasuk perkumpulan ISAKOM. Isakom tuh apa? Ikatan 1 koma. Jadi IP-nya 1 koma sekian. Itu loh, itu Lah namanya iya. Rapido. Lah ya 3,4 Apa 2 Rapido, Pak? semester di jumlah. Oh iya. Jadi kalau di total 3 koma, betul. Ini nih ada beberapa kenangan-kenangan antara Cak Lontong dengan Lengki nih ya. Kita lihat gambarnya nih. Tuh. Wah ini, astagfirullah. Mana Cak Lontong? Anjir, dan Ayo. Gombes. Coba tebak-tebakan tuh mana yang Cak Lontong, mana yang saya tuh. Pak saya nggak tahu yang mana Cak Cak Lontong mana? Ada Yang yang kiri yang lagi nyabut bulu ketek Pak. Betul. Salah, bukan. Salah. Itu Cak sedang Lontong. bukan nyabut, lebih tepatnya mengeringkan. Calontong yang bersinar itu. Itu yang paling belakang itu berdiri pakai tahu? kaos Yang singlet pakai kaos putih. ini. Iya itu. Itu Cak Lontong. Ini boy band. Bukan, Boy band. Dulu boy band. Itu yang Ini dari boy kanan rank. Pak, nomor 3 Bung Tomo Pak. Oh ini zamannya waktu masih itu ya. Nah ini Tugu Pak, muda. itu ya? yang tengah mohon maaf yang Cak tengah Nun, Cak saya. Nun, Cak Nun. Itu yang baju merah itu. Hah? Yang baju merah itu Lengki. Ah, Dulu dia rambutnya panjang, Ha-ha. kalau di Cap Tugu Pahlawan dia sering dapat peran jadi perempuan. Nah, Oh, ini itu yang waktu tinggi tuh. Ludruk kampus heeh. kalau tidak salah ini waktu acara Di Swedia ini. Swedia mana? mana? Cak Durasim. Di Cak Ya, Durasim. Swedia payung sebelum hujan. Nah ini pas kita, Di mana itu? Udah Pak? Udah nggak ada ini. oh Nggak ada. pantesan Oke, nggak kelihatan. sekarang kita akan mengundang sahabatnya Cak Lontong yang sebenarnya berarti. Oke, ini dia sahabatnya Cak Lontong yang sebenarnya. Nih yang bikin kangen. Ya, dari mana? Dari sini. Oke, ini dia. Loh, katanya sahabatnya Cak Lontong. Loh, kok pegangan sama Kang Denny? lepasin dong. Ini teman aku. Ih, Siapa? jadi Teman, manja. teman biasa aja Kang. Ini Pak yang saya nggak suka dari reuni. Sahabat saya Bapak ambil. Ini ajang apa? Semuanya dikeluarkan. Apa ini? Cie, siapa Kang Den? Ini teman saya, namanya Lili Carolina. Kok hafal sih Kang? Merek Sampai sendal tuh, nama Pak. lengkapnya? Ini teman SD saya karena sampai sekarang ini saya berteman sama dia tuh sangat lama ya. Ya. Pakai itu. Ya. Maaf, bukannya bermaksud untuk nyebar gosip ya. Nggak Cuman ada karena gosip nggak kok. ada gosip, enggak. Cuman saya cuman dengar-dengar katanya pas SD sempat ada percintaan di antara kalian. Nggak ada lah. Nggak ada yang Astagfirullah, lihat. masa SD sudah. SD loh. Ya Loh ampun. kan SD ada cinta-cintaan sama monyet. SD itu dia ini yang memberikan semangat buat saya sebenarnya. Sebentar. Dia ini vitaminnya. Kata-kata ini pernah saya dengar di mamanya Cinta Laura. Tapi waktu itu SMP. Semua cewek yang saya deketin pasti saya bilangnya begitu. Aduh kamu tuh seperti anggur ya, kenapa? Memabukan. Aduh. Tapi kalau kebanyakan bikin muntah. Saya kebetulan sudah membuat beberapa question list ya. Hai Teh, salam kenal. Teh Lili namanya panggil. Ini bisa lihat ya Kang Denny beda langsungnya lihat tuh. Enggak. Jaim. Nggak ada, aku deket banget sama Pak, dia ini yang- soalnya. Ini dari Eh. Bandung Pak. Kang Dari Bandung. Denny, Gimana kalau sahabat gini dong. Iya. Yang mesra. Tuh. Ini Pak. teman lama. Aku tuh. Teh Lili, emang Kang Denny dari dulu udah begini ya Acur. kelakuannya ya? Konyol dari dulu. Dari dulu konyol. Tapi Dari katanya SD. dulu Kang Denny pernah naksir Teh Lili, bener gak sih pas SD? Lili itu teman. Aku ceritain boleh sedikit ya. Nggak usah, aku mau Kenapa dengar dia dari yang Teh membuat Lili. aku semangat. Dulu tuh Lili datang dari Medan ya. Dia itu sangat pintar. Jadi begitu masuk aja dia langsung di posisi rankingnya tuh pokoknya 3 terbesar lah. Itu Apanya, yang Pak? membuat saya ranking 3 terbesar. Karena kalau misalnya ranking pertama dia langsung melawan Mike Tyson pada saat itu. Lah apa sih Meng? Wah. Tapi Ini- Kang Denny, tolong jangan dialihkan isunya. Enggak, Saya kenapa? ingin tahu, katanya Kang Denny juga pernah menyatakan cinta kepada Teh Lili. Lili, aku pernah ngomong ya? Jujur. Nggak pernah. Enggak pernah. Gak apa-apa, ini istrinya nggak nonton.
pernah menyatakan Bukan cinta masalah waktu dua SD. orang kenal kok sama istri aku, kenapa sih? Waktu SD. SD enggak, main-main aja gitu. Tapi SMP iya Cipan. Lili terima kasih sudah di sini ya. Sama-sama. Lengki terima kasih udah Sekarang di tinggal sini di ya. mana? Lu gak usah. Bukan Bang. Lu gak Lili tinggal pantas di mana? tapi kan. Tapi Deket. kata-kata apa sih yang dulu sering diucapkan Kang Denny ke Teh Gak Lili? ada kok Lia, apa sih? Ada. Saya ingat Jadi kata-katanya. biasa-biasa aja. Tuh Komeng inget. Saya ingat, Ingat apa? bayarin dong. Gitu kalau lagi di kantin. Pak. Iseng gak sih Teh? Kang Denny tuh iseng gak sih? Iya, iseng. Seberapa iseng yang Teteh ingat? Dulu aku anak kecilnya nakalnya nakal biasa lah, anak kecil lah. Anak SD. Tapi ini kayaknya Teh Lili masih penuh dengan rahasia. Boleh tolong pindah sebentar Teh, boleh duduk di sebelah saya Teh? Sini, Li. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Boleh, boleh. Karena saya dapat informasi katanya Kang Denny itu pernah naksir. Bahkan pernah menyatakan cintanya. Menyatakan cinta sama siapa? Enggak, aku Sama Teh Lili? enggak pernah ya Lia. Yang benar Teh. Ini Setiap Cipannya yang maksa namanya banget cinta sih. itu keindahannya adalah ketika kalian tidak harus mengucapkannya tetapi kalian membuktikannya dengan perilaku itu yang betul. Oh, betul. Kata-kata itu. Betul. Lili terima kasih sudah ada di sini. Sama-sama. Cie. Kang Denny, Aku kalau tuh deket sahabat sama- kalau gini dong kalau sahabat. Aku Ayo tuh kalau berani. dekat karena kemarin umroh juga sama ponakannya Lili sama Bella. Jadi emang udah deket, jadi nggak ada masalah. Tapi maksudnya kenapa dari semua banyak teman perempuan kenapa bisa Teh Lili gitu yang kepilih kira-kira kenapa ya kan? Daripada teh celup mungkin. Apa ya? Kan bagi saya dia tuh tetap aja istimewa. Semua orang tuh menurut saya adalah setiap orang yang mempunyai kenangan dengan saya adalah semuanya adalah istimewa. Sama seperti halnya saya mengenal Aceh. Saya istimewa nggak buat Bapak? Istimewanya? Karena Aceh adalah daerah istimewa. Jogja, kenapa istimewa bagi saya? Karena Jogja sendiri adalah daerah istimewa. Itu yang membuat menurut saya itu adalah istimewa begitu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kamu sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Tapi ini bukti Kang Denny, Ini saya kan- pernah tirus. Ini modelnya nih orang nih kecilnya suka nyolong sendal di masjid nih Pak.